Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah pasar modal dan analisis investasi yang beranggotakan saya sendiri, Milawati, NIM 304, yang kedua Cindy Septia, NIM 326, Fira Anggasari, NIM 339, dan Hana Widianutami, NIM 342. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu mengenai laba ditahan. Yang pertama, pengertian laba ditahan. Laba ditahan adalah laba kotor perusahaan. Laba ditahan merupakan istilah untuk laba yang tidak dibagi, atau dengan kata lain, pengertian laba ditahan adalah keseluruhan atau sebagian laba perusahaan pada periode tertentu yang tidak dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen mereka. Laba ditahan adalah istilah yang juga populer dalam neraca keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan dilakukannya penahanan laba. Di sini ada 5. Yang pertama sebagai modal usaha lanjutan, yang kedua untuk membayar utang perusahaan, yang ketiga untuk modal pengembangan usaha atau bisnis, yang keempat sebagai modal cadangan, dan yang kelima sebagai investasi lanjutan. Yang pertama sebagai modal usaha lanjutan. Tujuan yang pertama adalah sebagai modal usaha lanjutan, maksudnya laba tersebut diputar kembali menjadi modal usaha untuk usaha. Tentu harapannya adalah supaya produksi lebih meningkat. Ini dilakukan apabila keuntungan yang didapatkan perusahaan tidak terlalu besar, padahal di saat itu kebutuhan akan modal jauh lebih banyak. Maka dari itu solusi yang diambil ialah menerapkan sistem laba ditahan yang disepakati bersama. Yang kedua, untuk membayar utang perusahaan. Sistem laporan laba ini dilakukan untuk tujuan membayar utang yang dilakukan perusahaan, terutama untuk hutang yang telah jatuh tempo, karena jika tidak dibayarkan tentu perusahaan akan bermasalah. Jika hutangnya cukup besar, biasanya pemilik saham sepakat pembayarannya melalui sistem laba ditahan, karena bagi mereka nama baik perusahaan lebih utama dibandingkan penghasilan mereka. Profit yang didapatkan nantinya bisa berlipat ganda. Yang ketiga, untuk modal pengembangan usaha atau bisnis. Jika menemukan strategi yang bagus untuk mengembangkan usaha tetapi terkendala dengan modal, maka sistem laba ditahan kadang diperlukan. Ini berlaku apabila strategi ini muncul ketika pembagian laba perusahaan sudah dekat. Maka dari itu dilakukan perjanjian lanjutan yang mengharuskan pembagian laba ditunda. Yang keempat, sebagai modal cadangan. Laba ditahan diperlakukan dengan tujuan untuk menambah modal cadangan. Ini terjadi apabila stok finansial perusahaan sangat tipis, yang apabila laba masih harus dibagi-bagi, produksi selanjutnya bakal terganggu. Maka dari itu, opsinya adalah menahan laba untuk periode tertentu agar bisa dimasukkan ke dalam modal cadangan. Tentunya ini membutuhkan kesepakatan dengan pemilik saham, karena mereka juga berhak atas laba tersebut. Maka dari itu diperlukan namanya rapat dengan pemilik modal. Yang terakhir, sebagai investasi lanjutan. Terkadang laba ditahan tidak atas keinginan pemilik perusahaan maupun pemilik saham tertinggi, tetapi memang keinginan sebagian besar pemodal di perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk diinvestasikan kembali ke dalam bentuk saham lanjutan, sehingga jumlah saham yang dimiliki bertambah, yang artinya keuntungan dari laba perusahaan juga semakin besar. Faktor yang melatar belakangi laba ditahan. Yang pertama, terjadi perubahan manajemen perusahaan. Perubahan struktur organisasi dalam manajemen perusahaan bisa menjadi latar belakang terjadinya laporan laba ditahan. Tujuannya adalah agar manajemen baru mampu menyesuaikan diri dan menunjukkan kinerjanya dalam mengelola keuangan perusahaan. Penanaman laba, karena faktor ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas kerja dan menekan tindakan kecurangan. Yang kedua, terdapat kesalahan dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Faktor lainnya adalah terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Dalam hal ini, perusahaan harus memperbaiki dulu laporan keuangan tersebut
sampai valid, baru memperhitungkan kembali nilai laporan laba ditahan dengan benar. Yang ketiga, terjadi penyesuaian nilai rupiah dari periode sebelumnya. Karena adanya penyesuaian nilai rupiah yang sempat berubah, nilai tukar rupiah yang naik dan turun sewaktu-waktu akan mempengaruhi hasil perhitungan laba perusahaan, sehingga akuntan memutuskan menahan laba yang ada. Yang keempat, adanya perubahan metode perhitungan. Faktor terjadinya perubahan metode perhitungan juga bisa menjadi penyebab laba tertahan. Misalnya, metode perhitungan sebelumnya selalu menggunakan sistem bulanan, kemudian tiba-tiba diubah menjadi per minggu, maka itu akan membingungkan. Karena data atau hasil perhitungan yang membingungkan tersebut, maka akuntan biasanya akan menahan hasil modal yang ada. Yaitu perubahan prinsip akuntansi dari periode sebelumnya. Faktor yang juga bisa mempengaruhi adalah adanya perubahan prinsip akuntansi dari periode sebelumnya, di mana perubahan tersebut terjadi cukup signifikan dan mempengaruhi nilai laporan laba ditahan. Manfaat laba ditahan. 1. Untuk membayar hutang perusahaan. Manfaat laba ditahan yang pertama yaitu agar perusahaan tetap berjalan dan nama baik perusahaan akan tetap dijaga, maka kewajibannya akan hutang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan bisa melakukan perencanaan pembayaran hutang dengan laba ditahan, khususnya hutang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, untuk membiayai operasional perusahaan. Dalam menjalankan operasionalnya, sebuah perusahaan harus memiliki dana yang cukup, termasuk dana dalam kas besar dan kas kecil. Laba ditahan juga berguna untuk membiayai operasional perusahaan dengan tujuan agar perusahaan bisa tetap beroperasi dengan harapan bisa terus berkembang lebih besar. Hal ini biasanya diambil sebagai keputusan apabila laba yang diperoleh perusahaan jumlahnya lebih kecil. Jadi akan jauh lebih baik jika digunakan untuk membiayai operasional daripada dibagikan kepada pemegang saham. Tetapi tentu saja keputusan ini harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Manfaat laba ditahan selanjutnya yaitu sebagai modal cadangan. Manfaat lainnya yaitu sebagai cadangan modal apabila suatu saat perusahaan mengalami kendala finansial, dengan adanya dana dari laba tersebut bisa menjadi tambahan dana agar perusahaan terus bisa berjalan dengan baik tanpa perlu meminjam uang dari pihak lain, misalnya bank. Selanjutnya yaitu cara menghitung laba ditahan. Tahapan-tahapan menghitung laba ditahan yaitu yang pertama, menghitung laba kotor perusahaan. Dengan rumus laba kotor sama dengan angka penjualan dikurangi dengan harga pokok. Selanjutnya, menghitung laba operasional perusahaan. Dengan rumus laba operasional sama dengan laba kotor dikurangi biaya operasional. Cara yang ketiga yaitu hitung laba bersih sebelum pajak. Setelah laba operasional diperoleh, maka langkah selanjutnya mengetahui laba bersih sebelum pajak, yaitu laba operasional dikurangi dengan bunga depresiasi dan amortisasi. Depresiasi dan amortisasi adalah penyusutan nilai aktiva atau berwujud dan tidak berwujud selama masa ekonominya. Selanjutnya yaitu laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak didapat dari laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan tarif pajak. Selanjutnya yaitu hitung laba ditahan. Jika laba bersih setelah pajak didapat, maka selanjutnya bisa dihitung dengan rumus laba ditahan sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dengan dividen. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.